Ini kita coba, kalau kemarin kita coba live di PC-nya Telegram. Sekarang kita coba live di Zoom. Mungkin kedepannya kita akan continue live langsung ke YouTube. Mudah-mudahan dalam setiap review dan lain-lain. Malam hari ini kita mau coba bahas salah satu token lokal yang cukup fenomenal, dengan bisnisnya yang berbeda dengan yang lain, dengan token-token lokal yang lain tuh bisnis dia beda dan memang punya potensi yang potensi bisnisnya itu cukup besar, cuman mungkin proses untuk mencapai targetnya itu tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Ya, gue secara pribadi sih menargetkan mungkin hold-nya bisa 2-3 tahun. Oke. Kita coba lihat mulai dari mungkin ada yang belum hold, tapi gue yakin semua di sini sudah pada tahu Bumun lah. Sudah pada hold Bumun lah. Sudah pada tahu Bumun, sudah pada hold Bumun. Nah, kita coba kita lihat websitenya, mungkin teman-teman bisa lihat di monitor. Ini adalah website Bumun, yaitu bumun.io. Bumun ini sudah listing juga selain di PancakeSwap, dia udah listing di Lbank, gitu kan. Lalu saat ini sudah ada 16.000 holder dengan circulating supply-nya itu ada 654 triliun dengan burn-nya itu 345 triliun ya kalau nggak salah. Jadi bisnis Bumun itu ada 3 sebetulnya, kalau yang kita sering diskusi sama dev-nya, bisnis Bumun itu ada 3. Yang pertama itu adalah yang mereka sebut garbage mining. Apa sih garbage mining? Jadi rupanya garbage mining itu adalah sebuah bisnis, kalau gue nyebutnya sih lebih ke pengelolaan sampah, recycle sampah dari limbah-limbah sampah itu diolah, dijadikan lagi produk-produk yang bisa dimanfaatkan, gitu. Jadi didaur ulang. Nah, untuk bisnis yang pertama ini, yaitu garbage mining, mereka itu udah jalin kerjasama sama startup yang gue tahu saat ini baru 2, yaitu Sampangan.id dan Waste for Life kalau nggak salah ya. Waste for Life itu dia fokus ke recycle dari barang-barang yang berbahan plastik. Sedangkan Sampangan.id ini dia lebih keren juga, gitu kan. Dia punya yang namanya Magic Box istilah mereka. Jadi Magic Box ini adalah sebuah alat yang memang diciptakan oleh Sampangan.id untuk mengelola sampah. Itu kerennya dia itu benar-benar sampah yang keluar dari Magic Box itu benar-benar bisa digunakan. Entah itu jadi karbon aktif, jadi apalagi itu smoke liquid kemarin ya, dan itu semua bisa dimanfaatkan. Dan lebih kerennya lagi, Magic Box yang dibuat oleh Sampangan.id itu tidak menggunakan listrik atau gas untuk produksinya, untuk menjalankan mesinnya. Jadi mereka menggunakan pembakaran dari sampah itu sendiri untuk menjalankan mesinnya tersebut. Jadi itu keren sih kalau buat gua. Nah, lalu bisnis yang kedua itu yang solar panel lah ya. Jadi mereka kerjasama dengan Solar Kita. Mereka akan mencoba untuk meningkatkan penggunaan solar panel mungkin di Indonesia. Nah, bisnisnya itu sama, nanti akan related ke bisnis yang ketiga, yaitu soal karbon kredit, gitu ya. Dari solar panelnya itu dia akan membahas masalah karbon kredit. Lalu bisnis yang ketiga dan terakhir yang paling gede kalau menurut gua, ini ada solar ya, ada solar. Karbon ini kalau dia di sini kan the next level action of carbon reduction.
participate over the carbon trading market in return for revenue stream profit under the BUMUN closed loop business model. Nah, apa sih carbon trading? Begitu gue join atau gue jadi seorang holder BUMUN, gue mulai menyelidiki apa itu carbon trading. And you know what? Ternyata potensi dari carbon trading di Indonesia aja itu bisa mencapai 8.000 triliun. Ya, kita bisa lihat nih. Ini kenapa gue hold-nya lumayan. Kok maksud gue hold inilah die hard lah ibaratnya. Kesiapan, ini clearing berjangka, kita lihat ya. Potensi carbon trading. Nah, ini dia. Nah, kita lihat ya. Potensi perdagangan carbon trading di Indonesia itu mencapai 8.000 triliun. Nah, ini kita lihat rincian-rinciannya nih. Ini, nah, jadi potensi carbon trading di Indonesia itu 8.000 triliun loh. Itu baru di Indonesia, ya kan? Apa sih carbon trading ini? Kalau gue boleh bilang carbon trading lu bisnis udara, bisnis angin, bisnis sertifikat, gitu kan? Jadi di dunia itu sejak yang dibilang protokol Kyoto waktu itu meratifikasi yang namanya pengurangan emisi karbon. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan melakukan trading sebetulnya, swapping sebenarnya. Jadi misalkan ada satu negara yang mengeluarkan karbon dioksida atau emisi lebih tinggi, setelah mereka meratifikasi, mereka harus mengurangi kan sekian persen lah, mengurangi. Nah, bagaimana cara menguranginya? Yaitu menguranginya itu dengan cara ya menanam pohon, melakukan hidup energi terbarukan gitu kan, seperti solar panel atau pakai pembangkit listrik tenaga air, tenaga angin, hal seperti itulah. Dan di negara-negara maju itu sudah dilakukan gitu kan, di negara-negara maju. Nah, di Indonesia gimana? Potensi Indonesia itu 8.000 triliun dari apa? Dari hutan. Hanya dari hutan. Dengan lu tidak menebang pohon, dengan lu menanam pohon, ya kan? Itu lu bisa berpartisipasi dalam penghijauan dan mendapatkan benefit dari situ. Dan itu sektor bisnis yang diincar atau akan dilakukan oleh BUMUN gitu loh. Itu yang akan diincar oleh BUMUN. Nah, kita akan coba lihat di berita ini. Hutan mangrove di Indonesia itu sebanyak 3,31 juta hektar. Nah, yang mampu menyerap 950 ton karbon per hektar atau setara 33 miliar karbon untuk seluruh hutan mangrove di Indonesia. Ya kan? Nah, lu bisa hitung. Kalau kemarin gua cari-cari harga carbon trading itu per metric tonnya itu bisa 10 sampai 40 dolar. Nah, jadi lu hitung aja tuh. 33 miliar atau 950 ton karbon per hektar dikali 10 deh, 10 dolar aja. Gitu kan? Itu nolnya udah banyak banget sih. Kalau kemarin gua ini. Itu nolnya udah banyak. Ya kan? Nah, kita lihat. Nah, itu udah sampai gigaton tuh. Ya kan? Total emisi karbon yang mampu diserap Indonesia kurang lebih sebesar 113,18 gigaton. Ya kan? Jadi memang potensinya segini, 8.000 triliun, coy. Potensi bisnisnya BUMUN itu memang besar. Memang besar gitu kan. Gitu loh, potensi bisnisnya. Itu yang bikin gue nggak ragu untuk hold BUMUN lama pun gue nggak ragu. Karena memang bisnis karbon ini kan dia agak lama ya. Maksudnya agak lama, banyak proses yang harus dilalui. Ada proses penghijauan, ada proses auditing, nanti kan ada untuk sertifikasi, lalu proses tradingnya, proses jualnya, negosiasi, dan lain-lain. Dan saat ini, pemerintah sendiri juga sudah mulai memberlakukan pajak karbon nantinya ke depannya. Dan ini akan
diregulasi melalui undang-undang gitu loh. Ya kan? Jadi pemerintah sendiri akan memberlakukan pajak karbon. Nah, nanti perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik akan mendapatkan namanya batasan. Dia batasan dia untuk apa tuh pengeluaran CO2-nya atau polusinya itu nanti akan dibatasi. Apabila pabrik itu mengeluarkan di atas ambang batas, maka mereka akan terkena pajak tambahan, ya kan? Gitu. Jadi pajak tambahannya itu belum tahu sih. Kemarin sih katanya sih sekitar 700 perak per kilogram, tapi nggak tahu juga nanti realnya seperti apa. Ya kan? Nah, di sini ada nih, pajak karbon akan diterapkan pada sektor pembangkit tenaga uap batubara mulai 1 April 2022. Nah, ini malah lebih murah. Ya kan? Tarif pajak karbon ditetapkan lebih tinggi atau sama dengan karbon di pasar karbon dengan minimal tarif 30 perak per kilogram karbon dioksida ekuivalen. Gua nggak ngerti dah CO2e ini apa. Ya kan? Nah, jadi bisnisnya Bumun ini malah buat gue futuristik. Maksudnya futuristik saat bisnis-bisnis token yang lain itu bikin aplikasi, token yang lain itu bikin cek, bikin apa, dia malah membuat sebuah bisnis yang memiliki terobosan yang sehingga orang-orang seperti gue yang nggak paham carbon trading, yang nggak paham masalah pengurangan emisi karbon dan lain-lain jadi baca gitu. Jadi baca, jadi tahu resikonya itu seperti apa kalau memang pemanasan global ini terus berlanjut. Lalu ternyata di balik resiko-resiko itu ada cara-cara untuk mengurangi pemanasan global dan lain-lain. Caranya ya dengan kita mengurangi emisi tersebut gitu. Mengurangi emisinya dengan cara menanam pohon, penghijauan dan lain-lain lah. Intinya sih hidup yang go green lah. Kalau di luar negeri, negara-negara maju udah mulai ke sana. Nah, yang menarik lagi, nantinya pasar carbon trading ini akan disupport juga sama bursa berjangka. Nah, clearing berjangka. Nah, ini gue udah siapin semua beritanya. Kesiapan clearing berjangka Indonesia dalam transaksi perdagangan karbon. Nah, ya kan? Clearing berjangka ini BIJ ya. Nah, dia udah mempersiapkan untuk transaksi perdagangan karbon. Jadi kita nggak untuk yang carbon trading di Indonesia tuh nggak repot-repot lagi harus ke luar gitu kan dan lain-lain. Itu nanti ada disiapkan. Begitu juga dengan pasar kripto Indonesia itu nanti juga akan disiapkan tuh informasinya tuh. Ya kan? Nah, carbon trading itu bukan hanya CO2. Jadi ada yang CO2, nih kita lihat ya. Ada CO2, ada gas metana, ada nitrat oksida, ada HA. Ini kimia gue jelek dulu waktu sekolah, jadi gue kurang paham. Nah, poinnya, ini masing-masing ini akan memiliki harga yang berbeda. Jadi kayak metana tuh harganya per tonnya berapa gitu, CO2 per tonnya berapa. Itu setiap polusi yang dihasilkan dia akan berbeda harganya. Itu makanya kemarin habis kita dengar laporan bulanan dari devnya Bumun, mereka bikin lubang namanya biodigester, itu panjangnya 15, lebarnya 6 apa 9 gitu gue lupa, dan itu digali dalam, galinya lumayan dalam, mungkin sekitar 3 meter kali ya. Nah, itu nanti digunakan untuk biodigester. Jadi kayak sampah-sampah limbah rumah tangga, biasanya sayur dan lain-lain, itu sebetulnya bisa menghasilkan metana gitu loh. Itu bisa menghasilkan limbah metana itu. Gas ya, gas metana. Gitu. Nah, jadi yang menarik sih di situ sih kalau menurut gua. Makanya gua agak hold kuat juga di Bumun. Memang dia long term, dia itu panjang gitu kan proses bisnisnya, tapi memang potensi bisnisnya tinggi. Dan nggak lama lagi sih di bulan November ini mereka akan ada banyak MOU ya. Nggak boleh di-spill juga, tapi ada MOU lah dengan sebuah perusahaan besar nantinya di bulan November ini. Nanti akan ada press conference dan lain-lain lah untuk masalah promosinya, dan juga akan launching yang
namanya Bu Apps. Kita lihat Bu Apps. Bu Apps itu apa sih? Bu Apps itu sebetulnya bukan wallet ya. Fungsi utamanya bukan wallet. Jadi Bu Apps itu wallet, tapi sekaligus fungsi-fungsi yang lain. Nah, kita lihat ini. Bu Apps itu apa sih? Bu, Standards for Blue Moon Operation Orchestrator. It's a mobile application that works as enabler and orchestrator between Blue Moon project operation and its participant, which available on Android and iOS. Jadi di Bu Apps ini nanti bukan hanya wallet. Wallet itu tinggal import gitu ya, tinggal import kayak TW lah, tinggal import. Lalu ada aplikasi-aplikasi lainnya, ada fitur-fitur yang lainnya seperti yang kemarin diomongin mungkin kayak masalah carbon dating dan lain-lain, itu nanti bisa diakses di sini. Dia ada exchange juga, development plan-nya. Itu sih kalau menurut gua. Mungkin ada yang mau ditanya masalah Bumun. Gua bukan dev Bumun ya, bukan dev Bumun, bukan juga tim ini. Gua hanya holder yang ya mencoba belajar lebih banyak lah. Mencoba belajar lebih banyak. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan? Halo Om Mendekar, paling dari saya. Siap. Paling yang klasik aja sih, biar tahu juga yang mungkin yang baru belum tahu Bumun, apakah sampai saat ini ya recently itu roadmap-nya udah sesuai on schedule, sesuai dengan roadmap pada saat ya mereka buat planning roadmap itu apakah udah sesuai mismatch antara plan dan aktual. Itu aja sih Om sementara. Oke, kita akan coba lihat, berarti merujuk ke ininya ya, ke roadmap ya. Bentar. So far sih tentunya ada sedikit slowdown, tapi slowdown di sini sebuah hal yang wajar dalam bisnis real. Apa sih yang slowdown? Kayaknya lebih ke arah proses kayak garbage mining nih. Garbage mining kan mereka baru selesaiin, baru land cleaning dan lain-lain di Setu Bekasi ya. Nah itu mereka baru mulai bisa berproduksi mengelola sampah itu mungkin di minggu ketiga November, di akhir bulan ini gitu loh. Dan kenapa sih itu bisa dibilang agak terlambat ya? Mungkin karena banyak ya, kayak misalkan sekarang lagi musim hujan jadi susah beresin lahannya, terus juga mungkin ada prosedur birokrasi yang memang harus ditempuh gitu kan untuk perizinan dan lain-lain gitu. Sedangkan untuk beberapa roadmap yang lain kayak apa, listing itu mereka sesuai timelinenya di L-Bank itu sesuai dengan roadmap. Nah, kita coba lihat roadmapnya dulu lah. Nah, roadmapnya ya kan. Nah, platform launch, listing on top player exchange ini di Agustus, dia sesuai. Nah, kick off Save Our Planet Garbage Mining in parallel with Bumun Save Our App Plan. Nah, ini memang gue bilang tadi nih, yang garbage mining ini memang mungkin agak terlambat nih dia. Agak terlambat ya mungkin karena masalah prosedural lah, administrasi dan lain-lain. Gitu. Nah, nanti yang ditunggu-tunggu itu salah satunya adalah burning di bulan Desember. Nanti ada burning di bulan Desember, ada masih burning di bulan Desember nanti. Nah ini dev Bumunnya semua open, semua docs, nggak ada yang di ini-iniin, dan secara background gue sampai cross check bener nggak, dan ya semuanya valid sih. Hasil pengecekan gue itu valid sih. Ya kan? Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Kalau saya sih cukup sih Om Pendekar. Menurut saya sih ya emang dia punya roadmap-nya yang mungkin listing tadi sama real project-nya ya. Real project emang ya kita unpredictable ya memang. Itu udah benar, tapi so far sih saya lihat dari penjelasan tadi udah
on track ya Om ya, bagus ya. Ya so far sih on track ya, tapi kan Ya. perbedaan ini kan ya. Ya. Perbedaan Bumun ini kan bisnisnya real project di real life gitu kan, di dunia nyata. Ya terkadang ya kita tahu lah proses birokrasi, proses perizinan di Indonesia ini kan tidak secepat di SOP kan gitu. Di SOP-nya 5 hari, realnya bisa 10 hari, bisa sebulan gitu kan ya. Hal-hal seperti itu sih sebetulnya yang mungkin membuat roadmap di real project-nya itu agak telat. Tapi ya buat gue itu sebuah hal yang normal sih dengan kondisi yang sekarang. Oke sih, terima kasih. Paling last dari saya sih mungkin ya, biar kita tahu progresnya di mana Om. Gitu aja sih. Nah ini menariknya. Menariknya di Bumun itu mereka selalu open. Jadi setiap bulan itu ada laporan progres pekerjaan. Setiap bulan biasanya ada visi di grup Indonesianya itu biasanya ada. Lalu juga untuk masalah keuangan dan lain-lain, mereka juga ada laporan cash flow. Nah, laporan cash flow ini kita bisa lihat nih di sini nih. Ada laporan cash flow bulan Agustus, private sale, dan lain-lain nih. Exchange MS service, gitu kan. Technical, ada marketing, ada sosial media untuk marketing. Jadi, semua laporannya itu mereka terbuka. Mereka semuanya terbuka. Gitu. Oke, mantap sih ini. Kayaknya baru ini yang transparansinya jelas nih. Bagus, oke. Mantap Om. Terima kasih jawabannya Om. Silakan yang lain silakan. Gua mau tanya, Wak. Yap. Gua kan nggak terlalu kenal amat nih sama token Bumun ini. Yang gua tahu sih kripto basisnya live eco living ya. Kedepannya tadi udah dijelasin bahwa semacam apa garbage apa segala macam bisnis karbon gitu kan. Itu apalagi membeli masa depan itu kan juga susah ibaratnya ya, bisnis masa depan gitu kan. Cibumun ini gua nggak paham atau kurang tahu nih, ada nggak dia investor swastanya atau murni make dana dev apa gimana nih? Dana dev itu dalam artian ya dana ini ya, dana dev juga kan punya token kan ya. Apa gimana nih, melibatkan swasta atau enggak? Karena gua nggak usah repot-repot ke landasan hukum lah tentang perizinan apa segala macam, karena itu udah zero, udah nggak mungkin ada itu izin itu. Apalagi basisnya kripto itu belum ada. Ya, menariknya begini. Kalau cek sih dia udah ada di Bapeti, di bawah Bapeti udah ada cek, tapi untuk izinnya blockchain itu belum ada sebetulnya. Nah, jadi balik lagi untuk bisnisnya Bumun ini, pertanyaan gua, memakai dana investor swasta atau pakai dana yang mana tuh? Karena kan ngaruh juga nih ke depannya kalau memang terus-terusan dikeruk dari dana dev ini kan. Ya gimana Wak gitu maksudnya. Gua kurang paham nih, orang-orang gua nggak kenal Bumun deh, bener gitu aja nih. Ya lu kebanyakan megang raca sih. Jadi gini. Bangke. Jadi gini, Bumun ini secara legalitas dia sudah berupa perusahaan, yaitu namanya Bumun untuk menghijaukan negeri atau disingkat ya. Itu satu ya, masalah legalitas. Lalu yang kedua, merek atau brandnya Bumun itu sudah didaftarkan ke HAKI. Ya, paten ya. Dia sudah punya paten. Ya, dia sudah punya paten. Nah, yang ketiga, apakah dia punya investor selain token, gitu kan, selain crowdfunding di kripto? Menurut gue iya, karena seperti gue bilang tadi, dia bulan November ini akan MOU-nya sudah finish, tinggal diumumkan sebetulnya. Tapi kan nggak boleh di-spill juga kan? Iya. Boleh. Ya, gue tahu tapi gue nggak boleh spill gitu kan. Nah itu
dia melakukan MOU ke salah satu perusahaan besar yang memiliki konsensus hutan juga lumayan besar, gitu kan. Ya itulah, gitu kan, yang nanti akan Oke. dikerjakan. Jadi kalau masalah private sector atau bisnis to bisnis dengan perusahaan lain itu pasti ada. Dan isu-isunya sih, kalau yang gua dapat tuh, katanya devnya udah patungan 1,7 miliar loh. Jadi sebelum kripto itu dibuat, sebelum token Bumun ini dibikin, sebetulnya dev itu sudah membeli tanah di Setu. Devnya itu sudah membeli tanah di Bekasi, memang untuk proses ini gitu kan. Dan nanti lalu efeknya ke token apa sih gitu kan? Nah, efeknya ke token itu adalah setiap keuntungan yang dihasilkan dari project realnya Bumun itu devnya bilang sih 90% akan diberikan untuk buyback token. Jadi close up modelnya seperti itu. Gitu, jelas nggak kira-kira? Halo. Ya, siap. Baik, Mas. Saya Jonal. Siap, Mas. Ini kan kita bicara tentang apa? Terutama saya tertarik dengan yang karbon. Saat ini kan dana karbon sebenarnya banyak di luar. Sedangkan ke depan dana karbon itu akan dipegang oleh pemerintah. Ini yang penting perlu dicek lagi. Nah, korelasi Bumon terhadap untuk trading karbon seperti apa? Untuk mendapatkan, kalau bisa mendapatkan dana karbon itu lebih baik, tapi kan harus ada produk. Nah hutan rakyat, saya bicara, kebetulan saya tinggalnya di Papua, Provinsi Papua Barat sebagai provinsi konservasi atau berkelanjutan ini kan dalam pengelolaan hutan sedang direncanakan dalam waktu itu internasional ICBE 2018, saya lupa waktu itu, 70-30, 70 hutan rakyat yang akan dipertahankan. Kita di sini masyarakat tanpa menebang hutan, mereka cukup merawat hutannya. Kami di pemerintahan itu ingin supaya mereka cukup menjaga hutannya, mereka mendapat dananya dari dana karbon. Sedangkan dana karbon sendiri dari pemerintahan, mungkin dari pemerintah pusat, kita bicara pusat ya, itu belum tentu ngucur ke daerah-daerah atau provinsi-provinsi yang memiliki hutan karbon, memiliki hutan. Nah, mungkin ke depan teman-teman di DEV mungkin bisa berkonsultasi mungkin dengan NGO-NGO untuk bagaimana menghitung karbon sebenarnya. Menghitung karbon kan bisa kerjasama dengan teman-teman NGO, kemudian dari PT Bumon mencoba menghitung karbon yang ada di Indonesia, khususnya mungkin di provinsi-provinsi yang memiliki hutan cukup luas, sehingga data karbon ini bisa fix dan bisa ditradingkan. Ini yang tapi ditradingkan kemudian Bumon bisa mengambil bagian dari itu untuk buyback token. Dan pertanyaan saya lagi, ketika tadi disampaikan bahwa keuntungannya 90% akan digunakan untuk buyback token, berarti kan nanti DEV akan memiliki banyak token, memiliki menumpuk, bukan banyak, dan itu harus diatur di dalam Bumon sendiri bagaimana penggunaan dana atau token yang dibeli kembali, kecuali dibeli lalu di-ban kan, tapi kalau tidak berarti DEV memiliki banyak jumlah token yang jika tidak diatur bisa saja mengganggu harga dari token Bumon itu sendiri. Begitu Mas, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih. Pertanyaannya berat ini. Sebetulnya harusnya Dev yang jawab ya.
Tapi pertama-tama gue di sini bukan dev ya, Pak. Jadi gue nggak apa-apa Mas, kita share aja nanti ya, siapa kita share tahu aja ketemu Dev apa iya. Iya, kita share aja diskusi. Jadi gini, market karbon itu yang gua ketahui itu ada dua, yaitu government to government sama private sector atau business to business. Nah, yang Bumun akan masuk itu hanya bisa di voluntary market. Ya, voluntary market di mana mereka nanti, ya itu makanya harus ada proses sertifikasi dan lain-lain, harus ada proses audit dan lain-lain. Nah, itu nanti mereka akan masuk di voluntary marketnya gitu kan. Nah, ini gue ada sedikit baca carbon offset tuh voluntary marketnya tuh ada di offset guide dan lain-lain tuh, ya kan. Jadi non profit organization, university, ya kan. Nah, ini jadi voluntary carbon market apa ini, enable business, government, non-profit organization, university, DLL to purchase. This entity can purchase offset that were created either through involuntary or compliance market. Nah, jadi Bumun nanti akan masuknya di sini, di voluntary marketnya, bukan di government to government-nya gitu. Ya, kita semua tahu lah, sebetulnya pemerintah Indonesia sudah dapat banyak dana untuk karbon gitu kan, tetapi itu kemana kita juga belum tahu gitu kan. Tapi ya sudahlah, kalau tadi pertanyaannya saya hanya untuk ke Bumun, ya Bumun akan masuk ke voluntary marketnya, bukan ke government to government-nya. Itu satu. Terus kedua tadi masalah kalau di buyback semua tokennya nanti sama dev, berarti token devnya yang banyak banget gitu kan ya. Nah, dev ini sebetulnya kalau saya pernah diskusi atau ngobrol waktu itu, mereka akan memberikan komplement atau memberikan apa ya, poin berupa Bumun kepada misalkan gini, saya pasang solar panel melalui solar kita yang memang menjadi rekanan Bumun. Ini gambaran saya aja ya, yang pasang token Bumun, lalu nanti data-data dari solar panel saya itu akan dikolek oleh Bumun, ya kan, melalui Bu Apps itu. Nah, terus saya akan mendapatkan reward berupa token Bumun. Jadi apa yang dibeli oleh dev itu nanti akan kembali lagi sebagai reward kepada mereka-mereka yang mencoba untuk go green, gitu kan, untuk green living, gitu kan. Nah, itu kalau waktu itu sih yang saya tangkap penjelasan dari dev itu seperti itu. Mungkin kalau lebih tepatnya nanti kita bisa tanyakan ke dev saat laporan bulanan atau gimana. Ya, yang saya tangkap seperti itu. Begitu juga nanti yang sampah. Jadi untuk memacu orang tadi mengumpulkan sampah, garbage mining, plastik dan lain-lain, selain itu nanti diberikan harga yang sesuai dengan harga sampah pasaran, ya kan, si pengepul itu juga bisa mendapatkan token Bumun sebagai reward-nya gitu. Dari mana ya? Dari hasil buyback itu tadi. Jadi sirkulasinya akan seperti itu. Itu kalau yang saya tangkap dari ngobrol-ngobrol bareng Dev. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Mungkin saat ini cukup Mas. Mudah-mudahan Bumun, memang kebetulan saya holdernya sudah lama juga. Iya, saya juga ya. lama juga. Iya, begitu saya tahu bahwa Bumun ini token yang kemudian punya konsep yang berbeda dengan yang lainnya, saya masuk. Mudah-mudahan Bumun ini mungkin saat ini mungkin Dev masih mengelola untuk wilayah-wilayah untuk di Jakarta. Mudah-mudahan ke depan bisa berkembang terus ini. Kalaupun juga ya masuk Papua lebih baik lagi. Banyak perusahaan kan, tahu kan, yang punya jatah kayu itu bisa bisa bekerja sama dengan mereka juga. Banyak hal yang bisa dipikirkan ke depan asal konsep eco living ini konsep yang mungkin tidak akan mati dan ke depan akan menjadi hal yang dibutuhkan untuk semua manusia. Itu saja Mas, nanti lain kali kalau kita baiknya juga nanti suatu saat bisa
Zoom sama dev-nya, kita ngobrol-ngobrol juga. Demikian. Kebetulan saya kerja di Badan Penelitian Papua Barat. Wah, itu Oke. Dan saat Jadi- ini juga kami lagi sedang membuat regulasi tentang Perdasus, tentang pengelolaan hutan berbasis masyarakat. berarti untuk hutan-hutan adat lah ya. Iya, itu kan penting juga. Iya, penting Hutan diselamatkan adat itu. Iya, artinya masyarakat menjaga hutannya tanpa harus menjual hutan mereka untuk ditebang kayunya. Mereka cukup menjaga, mereka bisa mendapatkan reward dari apa yang mereka kerja lakukan. Kalau tidak seperti itu, ya mereka dengan kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat, mereka akan melepas hutan mereka untuk ditebang. Nah, ini juga mungkin bisa menjadi masukan sehingga lebih memasyarakatkan Bumun lah. Terima kasih, Mas. Ya, menarik. Memang eh ini case-nya ya banyak ke arah politik lah ya, dan gua nggak mau terlalu masuk ke arah politik. Iya. Jangan. Takutnya Kita nanti banyak jangan. tukang bahasa lewat kan di rumah Ya. gua kan repot gitu kan. Cuma Nah, ya kita melihat celah di mana yang bisa kita berkontribusi terhadap pembangunan tanpa harus mengorbankan hutan. Itu dia. iya. Justru gue sekarang punya pemikiran bisnis begini, Pak. Saya punya pemikiran bisnis begini. Ini misalnya gitu kan, kalaupun nanti mencapai ATH baru ataupun seperti cita-cita teman-teman, Bumun itu akan menjadi RP1 gitu kan, Rp1 harganya. Apakah akan di TP semua? Enggak. Kalau saya secara pribadi mungkin saya hanya akan ambil secukupnya, ya kan? Untuk apa? Saya beliin tanah, gitu kan? Saya beliin tanah yang mungkin gundul, mungkin tanah itu gersang, lalu saya tanami misalnya pohon terang besi. Nah, pohon terang besi itu berdasarkan data dia mampu menyerap karbon dioksida sebesar 24.000 ton per tahun per batang. Nah, ya. Per tahun per batang. Saya coba bikin kalkulasi kasar. Kalau dalam 1 hektar atau 2 hektar saya tanam pohon terang besi itu 200 pohon aja. Setahun itu saya bisa mendapatkan kurang lebih 40 juta dolar. Kalau harga karbon tradingnya itu karbon offsetnya sebesar 10 dolar ya. Jadi sebetulnya green business ini juga sangat menjanjikan gitu kan. Jadi kita nggak perlu nebang, kalau perlu kita tanam, cari pohon yang memang mampu menghirup atau menyerap CO2 itu tinggi, seperti terang besi itu tadi. Nah, itu sebetulnya bisa menjadi green living. Kita tinggal kolaborasi dengan Bumun, dengan developer Bumun, bagaimana nih tanah kita, pohon kita bisa dapat sertifikatnya, bisa dapat kreditnya, bisa dijual gitu kan. Nah, itu kan jadi bisnis lagi kan, tanpa Benar. kita harus menebang hutan gitu kan, tanpa kita harus menebang pohon. Itu satu. Terus yang kemarin sempat gue baca itu ada juga masalah blue carbon trading. Jadi rupanya blue carbon trading ini CO2 itu banyak diserap di lautan gitu kan, sebagian besar itu di lautan. Dan Betul. 1 hektar rumput laut itu menyerap bisa 4 kali lebih banyak daripada hutan biasa yang di daratan. Nah, cuman mungkin saat ini kita masih bingung kan teknologi untuk memverifikasinya seperti apa kan, seperti itu kan yang bingung. Iya. Tapi itu potensinya. Indonesia dengan negara kepulauan, Indonesia dengan begitu banyak potensi-potensi alamnya, harusnya bisa menggunakan konsep green living, green business gitu kan. Harusnya sih bisa banget. Gitu. Itu kalau Benar. Saya setuju itu. Oke, Mas, dilanjut lagi. Oke, mungkin teman-teman kalau memang ada yang masih mau tanya nggak nih, atau mau ngasih opini, atau apa, silakan. Kita ngobrol santai. Gue sebenarnya ngarepinnya ada fooder gitu kan, ada fooder yang masuk gitu kan. Jangan ini gitu kan, jadi biar enak gitu. Oke, kalau memang nggak ada lagi pertanyaan atau yang mau ngasih pendapat terkait token Bumun,
mungkin saya tutup dulu pertemuan malam ini. Dan kebetulan di grup kita, di grup Crypto Holder Indonesia, itu biasanya akan rutin untuk membahas token-token, akan rutin membahas hal-hal tentang kripto. Jadi kalau misalkan yang berminat silakan join ke Telegram group kita. Mungkin insya Allah kita bisa berkembang bareng lah untuk. Amin. Spill Amin, bro, kapan lagi? Kalau bisa sih tiap minggu kita akan bikin yang menarik lah, review token yang menarik lah. Tapi yang kita mau coba itu adalah nggak mau nge-review udah hanya dari satu sisi. Jadi pengennya sih yang mau nge-vote silakan masuk gitu kan. Yang mau punya opini berbeda terkait satu token silakan ungkapkan, freedom of speech lah di sini. Gitu kan. Iya dong. Gitu loh. Oke, setuju. Jadi banyak perspektif lah ya, point of view-nya banyak lah ya. Oh iya, memang itu nantinya yang akan jadi kita nggak hanya untuk sendirilah, gitu kan. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas pendapatnya, terima kasih atas pertanyaannya. Saya dari Crypto Holders Indonesia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.